Kenduri. Apa kenduri lah? Penyisihan, semifinal, final. Yang paling banyak pesertanya final. Biasanya peserta paling banyak penyisihan. Ini yang paling banyak pesertanya di final adalah kenduri. Nah, lalu dikatakan alasannya bahan bakunya ya semua halal. Takziah ke rumah orang yang dapat musibah sunnah. Membaca tahlil di rumah orang yang meninggal atau di luar rumah orang meninggal sunnah. Tidak boleh baca la ilaha illallah baru mau mati. Boleh. Kemudian pergi takziah sendiri-sendiri dan bersama-sama sunnah tak? Sunnah. Jelas? Apa lah? Baca Quran di rumah orang yang meninggal boleh tak? Boleh. Sendiri boleh? Bersama? Boleh. Sunnah baca Quran. Sahih? Baik. Kenapa tuan-tuan bilang itu bid'ah? Kata masuk mulai mau kenapa nih? Siapa jemaah akan mati pertama? Tunjuk tangan. Tidak ada yang tahu kan? Baik. Jadi secara bahan okey. Baca Quran sunnah, tahlil sunnah, takziah sunnah, mengembirakan keluarga yang ditinggal sunnah. Kenapa dibid'ahkan? Kayak martabat Mesir tadi. Proses yang tidak sunnah, maka kita sebut bid'ah. Bahan boleh sama, tetapi hasil prosesnya bisa berbeda. Qala al-Imam An-Nawawi wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Dia dan bapaknya adalah sama-sama sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bapaknya sahabat senior, dia sahabat junior. Termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynah, bila sedang khutbah, maksudnya di sini adalah khutbatul Jumat, khutbah Jumat seperti dijelaskan oleh pensyarah. Ihmarrat aynah, yaitu merah matanya. Kalau merah mata babi berapi-api ya. Kalau tidak berapi kan tak siar kan. Jadi pidatonya berapi-api, itu sebenarnya makanya bulan berpidato berapi-api karena memang terlihat dari mimik dan wajahnya, terlihat seperti orang sedang marah, orang yang sedang memberikan peringatan. Wa ala sawtuhu, dan tinggi suaranya. Washtadda ghadabuhu, dan terlihat seperti orang yang sangat marah. Marah. Hatta ka'annahu munziru jaishin, seperti seorang panglima yang memperingatkan bala tentaranya, menginspeksi pasukan ya. Nah, yaqulu sabbahakum wa massakum, kamu diserang tiba-tiba di waktu pagi atau di waktu petang. Ini bahasa yang selalu digunakan oleh orang-orang Arab dulu ketika memperingatkan ada bahaya musuh yang menyerang. Sabbahakum atau wa sabaha wa masaa, seperti itu. Mereka mengingatkan karena serangan tiba-tiba itu biasanya ada di waktu pagi, serangan fajar ya. Tapi sekarang disalahartikan. Serangan fajar super semar dulu kan. Bukan semar apa namanya? Serangan apa tuh? Lupa lagi. Serangan subuh di Jogja ya. Bukan 11 Maret, surat perintah 11 Maret lain tuh, surat perintah. Ini serangan subuh.
La ilaha, pada lupa sejarah semuanya. Di bawah komando oleh dan di bawah Jenderal Besar Sudirman. Hah? Serangan umum 1 Maret. Mumtaz. Bang. Ada hadiah, Bang. Nah, gini kali. Hilang lah ya. Ayo, Bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Apa saja kan? Serangan umum 1 Maret. Kan serangan Fajar tuh kan? Kalau gini serangan Fajar, nampaknya serangan Fajar paling berpengaruh hari ini. Allah musta'an. Iya. Semoga subhanallah Allah berikan kemenangan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabbahakum wa massakum. Yaqul, di antara yang didengarkan oleh Jabir dalam khutbah Nabi alaihi salatu wasallam hari itu adalah bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Saya diutus menjadi rasul ini antara saya dengan datangnya kiamat kahataini. Antara seperti dua jemari ini, wa yaqrunu baina usbu'aihi, beliau menggandengkan antara dua jemarinya, as-sabbabati wal wusta. As-sabbabah al-wusta, telunjuk dan jari tengah. Telunjuk dan jari tengah. Ini jari ini masing-masing punya fungsi tersendiri. Bila salah satunya hilang fungsi itu. Kalau sababah, apa artinya? Telunjuk. Kalau tunjuk, apa biasa suruh? Perintah. Apalagi tunjuk kiri. Makanya orang menghina selalu menggunakan telunjuk. Pocai dongakannya kan itu kan. Tapi kalau ngacu geratak jenis sawono, geratak airnya. Tapi kalau orang lain enggak. Dalu tumbuh apa dah? Geratak. Tapi kalau ngacu biasa jadi sawono kena geratak ada. Kali ya, Bang? Kalau acu, kalau geratak tak perlu takut mana orang. Tak sejadi dah, insya-Allah. Tapi ada sebagian suku kalau sapi dan tumbuhnya lepas air dua bos sapi dan tumbuh. Ada kan? Ada. Jadi alhamdulillah. Untung awak lecek geratak pandainya. Orang Arab sedih tu juga. Kalau berpantai codokan lulu deh. Tapi selesai itu buah makan dah. Selesai itu bisa makan. Kalau mau tengok mirip-mirip dengan saudara kita dari Tapanuli. Tapanuli itu kalau bongi kalau sodo, tapi sudah itu pemain gitar semua. Ika orang biasanya. Kalau suruh kan dapat tumbuk je lah. Kalau suruh je dapat tumbuk je lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi disebutlah as-sabbabah. As-sabbabah itu adalah yang banyak mencela, banyak dari sabba yasubbu, iaitu mencela dan menghina. Maka disebutlah ini sebagai sabbabah, yang banyak memberikan penghinaan. Oleh sebab itu maka harus jari ini nomorlah penghina, makanya harus banyak dipakai untuk bertasbih atau menunjukkan jalan kebaikan. Wa yaqul, dan dia berkata, amma ba'du, selanjutnya, fa inna khairal hadithi. Assalamualaikum. Begini. Siapa nama? Punya kami. Yang petugas. Petugas. Komayong. Masya Allah. Jazakallah khair. Kasih ya. Jazakallah khair. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, selanjutnya, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, segala yang bid'ah itu adalah sesat. Ini munasabah hadis ini disebutkan dalam babun nahi anil bid'ah wal muhdatsat atau muhdatsatil umur, tentang larangan dari melakukan atau menciptakan bid'ah dan mengada-ngada dalam agama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kalau kita amati hadis ini, Nabi mengingatkan kita umatnya bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Orang yang masa jabatannya, masa hidupnya, masa kerjanya tinggal sedikit, dia membuat yang terburuk atau yang terbaik? Terbaik. Dia mengikut yang sudah jelas atau apa istilahnya, masih berspekulasi? Ikut yang sudah jelas pasti, yang sudah pasti. Bahkan kalau bisa jangan sampai ada terjadi pelanggaran. Karena apa? Kesempatan kita sedikit. Maka Nabi menghubungkan antara kalimat saya dengan waktu kiamat itu sudah dekat. Kemudian dia lanjutkan dengan sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan Allah. Kenapa perkataan Allah perkataan terbaik? Karena datang dari yang maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Ini dibuat, ini akibat. Ini ditinggalkan, ini hikmah. Kalau kita tidak tahu yang kita kerjakan hari ini apa akibatnya besok, kita tidak tahu. Sahih? Kita tidak tahu. Kadang benar dan tak jarang salah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tak pernah salah. Pernah saya katakan kepada bapak dan ibu yang saya muliakan, orang Jerman berusaha menyusun undang-undang warisan hampir 1000 halaman. Tapi masalah warisan tak tuntas dan selesai. Selalu terjadi perkelahian dan perselisihan. Lalu dia baca ayat waris dalam Al-Quran yang hanya dikumpulkan sekitar 2 lembar. Tapi masalah warisan tuntas kalau dilaksanakan. Awak masalahnya sagar kurang deh kan ya. Masa tanah soko dibagi-bagi bulu ya bang ya. Soko tua bulu. Itu masalahnya. Makanya terjadi pasyongnya setelah itu. Tahu pasyongnya? Nah, kalau tidak tahu cari dalam kamus. Ya, habis itu berkecamuk antara anak-anak yang ditinggal, cucu, kemenakan dan sebagainya. Apa sebab? Kita mengikut perasaan. Tak lama dah album mati yang awal lah dibagi-bagi sah. Kan ya? Atau kira itulah batal. Itu makanya tidak selesai. Itu makanya tidak selesai. Sehingga mondo lebih menguasai lu harus tahu apa doh. Warisan bodoh yang anak asli. Kan ya? Kalau tengok kau lah ayo. Kata orang kullu nazakar rajul, kita sodo cedekoi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, masalahnya kita tidak melaksanakan. Kalau kita laksanakan, insyaallah masalah warisan akan tuntas dan selesai. Hanya 2 lembar. Makanya khairul hadisi kitabullah. Masalah rumah tangga dan pernikahan ketika dilaksanakan dengan benar, tidak ada rumah tangga yang setentram di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan mereka manusia yang seperti malaikat, tidak ada kelenjar adrenalinnya marah, hormon adrenalin, bukan, tidak ada yang marah.
Bahkan mungkin yang makan kambing lebih conang mau ngile baru makan ubi ya. Ya. Lebih lancar darah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Cuma karena aturan agama kaum muslimin dan muslimat. Sekarang mulai sebagian sekuler yang ada ingin meninggalkan aturan agama itu. Lihat apa yang terjadi. Dan sudah baru mulai sedikit saja dan nampak hal-hal yang tidak beres. Berbeda dengan ketika mereka konsisten 100%. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin semakin baik dan semakin yakin menjalankan agamanya, tentu saja sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita di sini nak mendirikan hudud tak mungkin. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat pribadi dan keluarga sangat mungkin. Nah, kita jadikan apa anak kita? Itu sangat mungkin. Sahih? Tapi untuk eksekusi hukum itu bukan di tangan kita, tapi di tangan para penyelenggara negara. Yang para penyelenggara negara. Kalau mereka tidak laksanakan, ya mereka berdosa. Maka berdoalah mudah-mudahan Allah berikan mereka yang mau melaksanakan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Aina khairul hadithi kitabullah. Ketika diteliti oleh seorang pakar hukum itu, dengan demikian akhirnya dia menerima kebenaran Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, seorang menonton televisi. Jadi ada juga no TV itu. Ya, nonton televisi siaran langsung dari Makkah live. Ketika selesai tamat, Syekh Abdul Rahman As-Sudais hafizahullah wa ra'ah mengatakan istawu i'tadilu, lurus semua saatnya. Coba bayangkan berapa di musim haji 2,5 juta orang, dan hanya dengan mengatakan istawu i'tadilu, tenang semuanya. Melihat itu, subhanallah, sungguh ajaib sebenarnya. Asal mau mendengar imam, kita mudah dipersatukan. Sahih? Sekarang imam kita siapa? Itulah, iko Hanafi siko, iko Hasyafi'i siko, Asy'ari siko, Maturidi sitan. Syazili di sini sitan. Ghazali siko. Belok ke satu. Jelas? Maka Nabi tegaskan, wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu apa? Ilmu. Jadi kalau seandainya ada ilmu yang tidak diajarkan Nabi, walaupun sesuai dengan logika kita, intelijensia kita, tidak akan setinggi ilmu Nabi alaihi salatu wassalam. Pasti. Karena Nabi adalah manusia paling cerdas. Maka berhentilah mengatakan Albert Einstein manusia paling cerdas. Awak ni bawa enggak doang, nyikir abu tak pandai. Ialah manusia paling cerdas. Enggak kedipa. Tak kecuali dia tentarang gitu saya. Nyikir abu, enggak obi dia dah. Dianggap sebagai manusia paling cerdas. Sehingga waktu kami di pondok dulu, ketika nang itu tu, kepala pe bagai-bagai apa abu dah sikit dah. Dia apa? Nak lagi contoh Einstein. Padahal Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun rambutnya panjang tapi selalu disisir, selalu dirapikan dan selalu wangi. Iko mandi ndak dah. Baju bagabang, abu gabang. Baju basebang. Itu macam dia. La salah. Itu tu jadi ikut jadi awak sodok ini. Non elok nak paling buat. Allah musta'an. Salah dalam membuat penilaian. Padahal yang diketahui oleh Einstein itu hanya sebagian rumus fisika, tidak semuanya. Masih banyak yang terbengkalai. Sedangkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, apapun yang dibutuhkan dalam rumus ilmu apapun, beliau ada solusinya berikan. Cuma kita tidak mengetahuinya. Maka salah mengambil ikutan. Maka kalaulah benar Imam Abul Hasan Asy'ari semuanya jadi nabi dia, maka menjadikannya sebagai imam yang mutlak harus ikuti kesalahan besar. Karena hadiunya bukan khairul hadi.
Tapi khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita singkat, bukan untuk berdebat. Makanya Nabi SAW datang dalam banyak hadisnya melarang kita menjadikan agama sebagai bahan perdebatan. Siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama, atau untuk memperbodoh orang awam, atau supaya selalu di depan, ketahuilah bahwa ilmunya tidak akan bermanfaat. Walaupun di mana-mana manusia hebat, yang terjadi nanti adalah meremehkan para syuyukhul Islam. Orang-orang digelar oleh Syekhul Islam, dia bilang bukan Syekhul Islam. Apa sebab? Bapak datang ngaji, Bu. Awal semester belajar, dia akhir semesternya. Sudah itulah menganggap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan Syekhul Islam. Dia apa? Gurur dengan akalnya, gurur dengan kecerdasannya. Dia lupa bahwa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wangi dan jodoh. Ustaz tak khutbah lah wangi. Apalagi kalau khutbah. Tidak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Makanya Nabi mengkorelasikan ada penyebutan bu'istu ana was-sa'a kahatain, supaya kita tidak buang-buang waktu untuk mencari pendapat si fulan dan si alan. Ya, aliran si fulan si alan. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas jalannya. Maka ketika ditanya nanti siapa imam kalian? Hah? Tu Wahabi tak ada imam nanya. Tu tak ada imam apa? Baca Rasul aja mak agam ni. Tak ada imam apa? Baca Rasul asyik dia. Imam kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab nyanyinya. Bahasa kami do nyor. Sa? Abid kami do nama nyor kan ya? Nama abid kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin lama hilang ya bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin nah jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, imam kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita tidak belajar dari Syafi'i, bukan tidak berarti belajar dari Nawawi. Contohnya kitab Nawawi yang kita baca, kitab Syafi'i yang kita baca, kitab Al-Bukhari yang kita baca, kitab Abu Hanifah yang kita pelajari, kitab Ahmad bin Hanbal yang kita beli. Boleh je boleh baca ya. Allah baca sebagiannya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah SWT, bukan tidak menghargai ulama, tetapi ulama itulah yang mengarahkan kita. Baca sejarah Abu Hanifah sampai selesai, ya, jangan pendapatnya aja dibaca. Sejarah beliau, baca sejarah Abu Malik, baca sejarah Syafi'i, sejarah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bagaimana kita diarahkan oleh mereka untuk menjadikan imam kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bezo orang yang belajar satu mazhab dengan orang yang belajar semua mazhab. Karena semua mazhab itu terhormat, tetapi tidak menjadikan kita salah alamat. Ya, mengkotak-kotak dengan mazhab-mazhab, mengkotak-kotak dengan aliran-aliran. Sampai ke Afrika tarekat Syadzili Tijani, sampai ke India Naqsyabandi, turun ke Indonesia Samani, tarekat Somad, kan ya. Nah, sudah itu mereka apa? Lasyatari. Akhirnya kita dipecah oleh aliran-aliran ini. Itulah jalan-jalan yang disebut oleh Nabi, jangan ikut jalan-jalan lain. Sebab apa? Berubah namanya. Ini Islam Syafi'i, Islam Hanafi, Islam Maliki. Ini Islam Syadzili, ini Islam Naqsyabandi. Tidak, kita ingin al-Islamu, satu Islam. Sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, Islam kita hanya satu. Setiap yang menambah dan merubah pasti berubah namanya. Sahih? Orang Yahudi agamanya Islam, tapi ketika mereka tambah dan rubah menjadi agama agama Yahudi. Padahal agamanya Islam. Orang Nasrani asalnya Islam. Sahih? Taib. Rabbana wattaba'na ar-rasula faktubna masyahidin. Kemudian washhad bi anna muslimun.
Semua mereka adalah orang Islam. Karena Allah katakan inna dina indallahil Islam. Dan setiap rasul yang datang kemudian diikuti rasul yang lain, dia pesankan ikut rasul setelahnya. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Maka orang Yahudi tidak terpakai agama di sisi Allah setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani tak guna agamanya setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Kalau tuan-tuan nak bukti fisik, tahan fisik. Besok Nabi Isa akan turun. Ya, tahan fisik. Jangan mati. Ketika Nabi Isa turun, tanyakan ke beliau langsung. Buya ya. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, mana wa ikut gini ke Nabi Muhammad atau agama Nasrani? Ini kalau awak sabunnya cerita Nabi lah sabun jawab dah. Basang Nabi Isa nanti akan menghukum dengan syariat Nabi Muhammad, membunuh babi, memecahkan salib. Ya? Nah, tanya gini agama siapa yang kita ikuti? Ada orang di sana nafas? Nah, nongok. Nah, tunggu sama itu. Kalau enggak, cepat beriman. Sebab waktu kiamat itu sudah dekat. Jadi tidak perlu kita berdebat panjang-panjang lagi. Jadikan imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak mengikutinya dulu di zaman beliau masih hidup, jadi kafir. Kalau yang tidak mengikut beliau di zaman beliau sudah tidak ada, menjadi itu yang payah kita, subuhat. Itu masalahnya. Kita tidak gampang mengkafirkan orang. Sebab apa? Kita bukan rasul. Jadi semua orang beralasan dengan subuhat, maka kita bongkar itu subuhat supaya jelas bagi kita mana yang hak, mana yang batil. Karena kalau selama karatnya masih ada, tidak jelas kemurniannya. Cuman memang agak boy-boy sekenek gitu. Ya, sampai merah mata lagi. Kan ya? Sampai merah mata. Sebab tak tuduh memecah belah umat. Sebagaimana dulu Nabi dituduh memecah belah umat. Jadi kalau yang ikut Nabi mesti setiap dituduh sebagai memecah belah. Karena yang membawa dakwah ini dulu juga dituduh pemecah belah, tapi sebenarnya penyatu. Awak bos seorang imam Nabi. Ini bor berbeda imam. Itu mana kau menyatukan? Bang, dipikir ke imam, di akidah ke imam, di suluk ke imam, tarekat ke imam. Itu bila satu? Bisa bersatu? Tidak. Makanya kita silakan nak bertarekat ala Rasulullah. Ada tarekatnya lain. Tarekat itu kan jalan rumah. Ikut Rasul alaihi salatu wasallam. Dia Naqsyabandi tidak Rasulullah. Dah. Tapi yang benar dalam tarekat Naqsyabandi ikuti. Karena ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kalau sampai hilang akal dia jadi wali, jangan. Sebab jadi wali tak perlu gila. Sebab gila itu adalah gara-gara cinta ilegal. Tenanglah, cinta ilegal. Cinta legal tak pernah bikin gila. Azan dulu. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau setelah menjelaskan sebaik-baik perkataan dan perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lawannya adalah wasyarrul umuri muhdatsatuha. Ini dijadikan ini yang terbaik, ini yang dan ini yang terburuk. Berarti antara yang terbaik dan terburuk bisa dikawankan, apalagi dikawinkan. Tidak bisa dijadikan kawan. Makanya semua yang diada-adakan wa kullu bid'atin dhalalah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam jabaran hadis yang pertama dulu, atau di awal bab ini, yaitu bahwa sesungguhnya tidak ada setelah kebenaran yang jelas dari Nabi alaihi wasallam kecuali kesesatan. Jadi tidak ada lagi yang ditinggalkan Nabi dari kebaikan kecuali dia sudah tunjukkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dalam sunnah itu, dalam menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya kita harus memperhatikan bukan hanya sekedar bahan bakunya, tapi juga harus
mengikuti prosesnya. Proses. Bahan baku bisa sama-sama halal, tapi ketika prosesnya tidak halal, produknya tidak halal. Jangan pakai kias martabak. Pakai kias martabak Mesir. Masih ingat ilmu martabak Mesir lah? Masih ingat ilmu martabak Mesir? Martabak Mesir bahannya daging, bawang, tepung, telur, bawang putih, tak bayar. Daun bawang, daun apa? Seledri. Halal semua kan? Habis itu digelincor, diaduk kan? Akhirnya digoreng. Jadi martabak Mesir halal. Kenapa halal? Karena prosesnya masih proses yang dibolehkan. Sah? Tapi kalau bahan tersebut tuan-tuan masukkan ke dalam wadah, di dalam umbuk, misalnya umbuk kambium, umbuk kambium lah. Nah, lalu dimasukkan ke situ bahan-bahan tertentu, air, dibiarkan sampai berapa air? Dah 3 air. Sampai mangu ini, tunggu ini ada berbuya. Ya, berbuya dia kan, berbusa, seterusnya. Itu halal apa haram? Kenapa haram? Bahannya halal, prosesnya. Prosesnya. Ini kan orang banyak memakai ilmu martabak Mesir sekarang beragama. Dikiranya asal bahan halal hasilnya, asal bahannya sunnah hasilnya sunnah. Enggak. Makanya dicontohkannya, misalnya acara kenduri. Apa kenduri lah? Penyisihan, semifinal, final. Yang paling banyak pesertanya final. Biasanya peserta paling banyak penyisihan. Ini yang paling banyak pesertanya di final adalah kenduri. Nah, lalu dikatakan alasannya bahan bakunya ya semua halal. Takziah ke rumah orang yang dapat musibah, sunnah. Membaca tahlil di rumah orang yang meninggal atau di luar rumah orang meninggal, sunnah. Tak boleh baca la ilaha illallah baru mati. Boleh. Kemudian pergi takziah sendiri-sendiri dan bersama-sama, sunnah tak? Sunnah. Jelas? Apa lah? Baca Quran di rumah orang yang meninggal, boleh tak? Boleh. Sendiri boleh, bersama boleh. Sunnah baca Quran. Sahih? Baik. Kenapa tuan-tuan bilang itu bid'ah? Kata masuk mulai mau kenapa nih? Siapa jemaah akan mati pertama? Tunjuk tangan. Tidak ada yang tahu kan? Baik. Jadi secara bahan okey. Baca Quran sunnah, tahlil sunnah, takziah sunnah, mengembirakan keluarga yang ditinggal sunnah. Kenapa dibid'ahkan? Kayak martabak Mesir tadi. Proses yang tidak sunnah, maka kita sebut bid'ah. Bahan boleh sama, tetapi hasil prosesnya bisa berbeda. Kan ya? Minyak wangi, apa bahan minyak wangi abang tu? Bunga. Iya, bunga mawar. Sama-sama bunga mawar. Tapi bisa menjadi minyak wangi dengan harga 25 rial. Dan ada pula yang harga 2.500 rial sebotol tadi. Tapi itu tidak ada. Kau jual ke uang 2 juta kan? Jadi padahal bahannya sama, menentukan bedanya proses. Kemudian jantung ikan paus, jantung ya, atau apa semacam, paru-paru ya. Itu kalau basuh jadi buang tak? Ben kadang. Muntah ikan paus. Masya Allah, ada hadiah. Catat buat. Nah, muntah ikan paus. Berapa nilai? Berapa?
Kamu baca dikonversikan dengan rupiah hari ini tak kurang dari 72 miliar. Kalau bosok mau ikan paus ya, dia buang tak? Cuman masalahnya kalau dekat awak jadi milik negara. Kalau nang sitan tak, siapa mendapat ini boleh. Tak lupa pajak dulu, kini bawa pajak aja. Hah? Apa jarum? Hah? Apa? Ikan paus, enggak apa paus. Nah, ikan paus nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan mati. Jadi proses dari bahan yang sama, gaharu, itu bisa berubah-ubah apanya? Berubah harganya karena prosesnya beda. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau prosesnya ilegal, hasilnya ilegal. Contoh PT palsu. Di mana petang? Jin sabu itu dia macam-macam ni. Hampir sempurna kata polisi. Hampir sempurna. Tayyib. Kalau sudah diketahui bahwa itu tidak legal, sah tak jadi alat bayar? Lah jual ilegal sah juga bang. Jual ilegal tidak sah, tu saja bang, tak adul. Saja hadiah tak adil lah. Tak janji tapi memang Allah musta'an. Jelas ilegal. Tetapi ketika tidak diketahui dianggap legal. Nah dulu anak kan saya kan korbannya. Pemimpin doa dulu. Karena belum tahu itu ilegal. Jadi yang belum tahu mudah-mudahan tak dosa biaya. Iya pula tidak. Alhamdulillah kawan-kawan papasan doh. Bila final mana? Sebagian. Nah, aja lupa sabir kalau final borennya. Hanya kadang-kadang pas malam final lu copek sudah ngaji. Copek sudah ngaji. Sudah je. Lambat makan begonya, sambung begonya. Allah musta'an. Karena kita enggak tahu, kita lakukan. Demikian juga keadaan sebagian besar kaum muslimin hari ini. Mereka tidak paham itu ilegal. Yang nampak adanya PTC lah. Siapa tuh nengok. Warna hijau mah tuh nengok. Atau dipakai dah. Kan kita enggak tahu. Tapi setelah tahu, lalu tidak kita beritahukan kepada pihak berwajib. Kena tak kita? Kalau tahu duit kita itu duit palsu, bukan kita yang malsukannya, kita yang nyimpan. Kena tak? Tidak ada bang? Kono kan? Kena kita. Tapi kalau enggak tahu, kono aja ke? Kalau sampai bos polisi rumah awak tak tentu dah awak dah tersimpan 10 juta misalnya kan, dia kan pada orang roh. Kan ya? Bersimpan saleh-saleh. Dah sampai setahun kan banyak je roh. Satu sebulan. Saya lah ni. Abang tu saya tu. Nama bezo Jawa. Satu saya berarti berapa setahun? 36 juta. Ini tak habis masuk palsu dia dah. Tapi kalau palsu dia polisi domainnya. Kau nembok tak? Setidaknya diproses. Sahih? Walaupun zahirnya legal, dia tak tahu sama sekali. Demikian juga dengan proses bid'ah itu. Sebagian besar umum kita tak tahu, tapi setidaknya mesti kena proses nanti. Ketika dimasukkan dalam catatan malaikat tak teraplikasi. Tidak teraplikasi. Apa sebab? Nomenklaturnya tak masuk. Tak ada masuk nomenklaturnya, tak ada istilah amalan itu dalam catatan. Tentu akan dicari kalau orang dewan pakai bintang. Ini ya. Kan di bintang dulu. Kalau bintang tak ancak dulu, luntemur di bintang, dicoret. Demikian juga nanti amalan kita di akhirat. Kalau diproses, disidangkan, alamat kita akan berbahaya. Menukisal hisab uzib. Siapa yang hisabnya dipermasalahkan, siap-siap dapat azab. Siap-siap dapat azab. Makanya kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Sekalipun hasanah. Sekalipun bid'ah hasanah. Catat itu ya. Sebab yang bilang hasanah itu bukan Nabi dan bukan pula ijma' sahabat, tetapi adalah penilaian para pembuat. Penilaian para pembuat. Betul lah kata pepatah Arab, wa may yamdahul arusa ghairu ummiha.
Siapa lo kan memuji anak darah dulu kalau bukan ibunya? Paham tak? Kau tanya ke amak ancaknya anak gadi tak? Hah? Ancak santiang gini ya? Santiang anaknya yang tentu orang lain. Nah, makanya wang yamdahul arusa ghairu ummiha. Ibu pasti memuji anak darah. Oleh itu kaum muslimin yang mengatakan hasanah itu adalah para ahli bid'ah sendiri. Kalau ahli sunnah tidak pernah memberikan nilai hasanah pada bid'ah. Ahli sunnah yang tidak menerima kecuali sunnah, walaupun dilabeli dengan ahli sunnah palsu. Ahli sunnah asli itu campur-campur, yang original ahli sunnah palsu. Itu soal penilaian orang biasa. Tapi penilaian ahli bid'ah terhadap sunnah ghairu mu'tabar. Tapi penilaian ahli sunnah terhadap ahli bid'ah mu'tabar. Apa sebab? Ahli sunnah dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena siapa yang tahu sunnah, tahu bid'ah. Tapi siapa yang tahu bid'ah, belum tentu tahu sunnah. Makanya penilaian orang yang berilmu beda dengan penilaian orang yang tanpa ilmu. Sunnah mesti belajari. Kalau bid'ah? Tidak perlu dah. Kalau bid'ah tidak perlu belajar jauh-jauh. Baca umat dia. Iya. Kalau belajar jauh, tapi sunnah baca umat dia. Tapi kalau bid'ah menyatukan ketika dia jadi 72 golongan. Jadi 72 golongan. Karena dia menyatukan umat. Kalau sunnah hanya satu golongan. Karena membaca bola umat. Jadi 72 baca itu jadi sunan soci itu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, "Tsumma yaqul ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi." Saya ini lebih sayang, lebih dekat, lebih patut dari seseorang terhadap dirinya. Nabi lebih sayang pada kita daripada pada diri sendiri. Seperti kata Allah, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 6, bahwa sesungguhnya Nabi itu lebih dekat kepada orang beriman dari diri mereka sendiri. Nabi lebih sayang pada kita. Makanya dia mengingatkan kita seperti dalam hadis sebelum ini, bahwa Nabi SAW ibaratnya seperti orang yang menghalangi laron nak masuk ke dalam api. Dia setiap larang, tapi mereka tetap juga mau masuk ke dalamnya. Nauzubillah. Oleh sebab itu, man taraka malan bi ahlihi, man taraka malan fali ahlihi. Siapa yang meninggal lalu ada warisan berupa harta, itu untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa aliyya. Tapi kalau tinggal hutang atau tinggal anak-anak yang terlantar, maka itu saya yang warisi, saya yang menanggung. Ini tentu setelah Nabi SAW diberikan Allah futuh, setelah negeri-negeri dikuasai, sehingga negara Baitul Mal memiliki kekayaan. Makanya anak terlantar, fakir miskin, orang berhutang ditanggung oleh negara. Cuma masalahnya kalau negara punya hutang, itu yang masalah. Termasuk negara hutang negara ditanggung oleh orang miskin. Ini hutang mampu orang kaya, kan ya? Nama bayu orang miskin. Tetap bersabar. Nah, jadi waktu di awal-awal dulu Nabi SAW memberikan peringatan, orang yang berhutang tidak disolatkannya, sebab hutang bukan masalah mudah. Oleh sebab jangan bermudah-mudah berhutang, jangan bermudah-mudah berhutang, sebab membuat roh kita terkatung-katung, tidak diterima. Nabi SAW tidak menyolatkan orang yang berhutang. Pernah seorang Ansar dimajukan untuk disolatkan oleh Nabi SAW. Nabi bertanya, hal alaihi dain, dia punya hutang? Qalu na'am. Salah satu dananir ya Rasul, au dinar ya Rasulullah, 3 dinar atau 2. Lalu Nabi SAW, sallu ala sahibikum. Nabi lalu mundur, kalian yang solat kepadanya. Berarti peringatan dari Nabi, saya tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Bukan berarti tidak boleh solat, ya, sebab Nabi tak melarang sahabat, tapi beliau memberi peringatan
Sebab disolatkan Nabi beda dengan disolatkan oleh selain Nabi alaihissalam. Nah, akhirnya Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu maju, ya Rasulullah, inna dainahu alayya. Sesungguhnya hutangnya itu saya yang tanggung. Lalu Nabi alaihissalam menyolatkannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, itu jangan bermudah-mudah berhutang untuk apapun. Ini kadang-kadang nikah berhutang juga, beranak berhutang juga. Sudah itu akikah berhutang juga, bersunat anak berhutang juga, boleh anak berhutang juga, sekolah anak berhutang juga. Kau melarang berkorban, nampak je. Korban dikecualikan. Ya, tapi kalau lah banyak hutang lain itu maksud tak diizinkan berhutang korban. Nah, jadi semua berhutang, peminantu berhutang. Nah, kita tidak disuruh untuk menyenangkan orang. Ya, akikah kalau tak sanggup mengundang orang, cukup disembeli antar daging segar. Sah. Itu anda lobby lo boleh akikah pada boleh nikah gitu. Padahal berhutang, tak lo berhutang sikit, berhutang dalam lur. Ayam modal 3 jutanya, belanja 25 juta. Kan memaksakan diri. Kalau tak boleh jual, kambing tak ada rumah kan, kau duiku atau siku, asal biar goreng maco, lo buat nyawa aja ni maco sodohnya, maco campur joyong. Kalau joyong tak ada nulak rumah, kan tak mempromosi joyong kan ada salah paham lah. Misal gitu ya, jadi kaum muslimin jangan dipaksakan, boleh juga seperti itu. Ya, tak baben ke sabui ada uangnya. Tak sabui Allah Ta'ala, sabui deh. Ada uang. Sabui ada uang kan jadi masalah. Sampai kenduri pun takut sabui deh. Ada uang. Kalau lah kenduri sabui ada uang, takut tak ada ikhlas lah. Kalau tak ada ikhlas, tak apa halur. Tak apa halur, tak ada kan dia diam. Nan buat acara tak ikhlas, nan ikut acara ikhlas ya. Tengok je mereka kalau le goreng ubi bacito tak sudah itu. Kalau le tak bacito ikhlas dia. Malam final buat lopek ubi bang. Sudah itu goreng ubi, jauh ubi. Ayu putih. Bacito tak beko. Kalau bacito berarti tak masuk je nak ikhlas. Iya ndak? Sogan ke Pak RT, sogan ke Pak RW-nya berkerotak lagi. Sopun ndak auto, suan ndak apa solat, salatkan. Iso lah ndak kena salatkan. Uang nan le salat selama hidup ndak takut, jangan takut ndak disolatkan. Pasti banyak akan nyolatkan. Abang tu ada bang. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, orang yang salat, mendirikan salat selalu di waktu hidup, tidak disolatkan doang, tidak apa orang, tidak ada dosanya orang. Iya, tidak ada dosanya orang hidup, tidak ada dosa. Tidak asalnya masuk kubur. Itu hanya hak dia kepada yang hidup. Tidak dibantu orang. Uang lu berdosa, ini ada dosa. Sebab yang akan mengikutinya adalah amalnya sendiri. Jalan. Ini ketika ada orang nyabut jangan tentu dulu. Awas mati suanya, tidak kami solatkan ini. Sabunnya awas kalian mau songkoran. Kalau tidak solatkan nanti jadi arwah gentayangan. Datang kau menyawa malam-malam. Siapa datang PRT, datang orang PRT lo. Pajak takut malam lo. Kan ya? Nyedap keyakinannya jadi antu kulele. PRW potong nama gang lo. Apa yang kau mainnya malam-malam lo? Takut kata ini, tak takut jawab mati. Takut jawab. Jadi dari gitu dari kaum muslimin. Jangan salatkan lain. Kadang masuk koran so. Saya tidurlah bang ya. Walaupun tak terkenal buat awak, tapi kalau sabui Ustaz Dasman tak disolatkan doang bisa viral loh. Bisa viral loh. Bisa viral. Ini pertama terjadi di dunia. Apa sebab kajinya Babe Zul. Itu siapa dah? Pakai kaji Babe Zul sampai tak salat. Yang ketiga tak mungkin tak disolatkan. Kalau tengok tonton contoh kan akan tonton solatkan ya kan? Kan lainnya alhamdulillah kan tak apa je dah. Jangan mati. Allah musta'an. Tidak ada, insyaAllah takkan sampai seperti itu. Minimal 3 orang ada juga kan menyolatkan kita. Ada nak muji saudara kan? Ada sedikit-sedikit yang insyaAllah yang bertakut kepada Allah tidak mau berdosa. Karena itu fardu kifayah. Ala kulli hal. Alhamdulillah anak sonjong lah.
Ya, yang mana takwi, mana janguk ia malam-malam tu kan. Hati risau malah. Solat kalau ustaz ni. Pada jadi hantu kata ya kan. La haula wala quwwata illa billah. Kan keyakinan orang-orang seperti itu. Arwah-arwah ganda. Ya, Allah musta'an. Kan dah lah. Dah, alhamdulillah. Jadi setelah Nabi Allah berikan pemasukan negara yang banyak, akhirnya beliau katakan siapa yang meninggalkan hutang saya yang bayarkan. Tentu saja orang yang berhutang dengan niat membayar, itulah makna man stadana dainan arada adaahu adallahu anhu. Orang yang mengambil hutang dengan niat membayar, Allah akan bantu dia membayarnya. Allah taala alam. Nah, ini juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalimat ana aula bil mu'minin, penutup dari fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini karena sayang Nabi, ingatkannya, ikut saya, jangan buat sejelas itu perintah dan larangan Nabi, tapi gara-gara subuhat menjadi kabur kembali. Nabi ingatkan, kiamat dekat, waktu singkat, jangan banyak berdebat, tapi ikuti Al-Quran dan Sunnah, jauhi yang mengada-ngada, karena yang diadakan adalah bid'ah. Saya sampaikan itu karena saya lebih sayang, lebih dekat kepada kalian daripada diri kalian sendiri. Sampai-sampai kalau mati harta kalian untuk keluarga kalian, tapi kalau utang dan dayu, ada orang sayang juga. Ustaz, kalau mati Ustaz dia nanggung sodong. Ada. Itu tunjuk tangan. Akan ada orang. Ada. Tapi Nabi katakan saya fa ilayya wa alayya. Anak-anak kalian terlantar, saya yang tanggung. Jadi Nabi lebih sayang pada kita daripada diri kita sendiri. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.